Kita sering mikir rumah sakit itu tempat paling aman kan, semuanya terkontrol. Tapi justru disitulah kadang kondisi darurat bisa muncul diam-diam. Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah sistem yang dirancang buat ngelihat badai ini datang jauh sebelum dia benar-benar menghantam. Jadi, pertanyaannya simpel aja. Gimana caranya rumah sakit bisa tahu ada krisis yang mau datang, bahkan sebelum alarmnya bunyi? Ini nih, inti dari semua yang mau kita bahas. Dan jawabannya ternyata ada di temuan krusial ini. Penelitian tuh udah ngebuktiin bencana medis kayak serangan jantung itu seringnya nggak datang tiba-tiba. Ternyata ada tanda-tanda peringatan yang jelas, semacam bisikan dari tubuh pasien. Kalau aja kita bisa dengar bisikan ini, itu bisa jadi pembeda antara hidup dan mati loh. Oke, ayo kita bedah lebih dalam lagi soal resiko tersembunyi ini. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam tubuh pasien di jam-jam krusial itu sebelum kondisinya drop? Ini nih yang bikin kaget. Kita ngomongin bukan hitungan menit, tapi berjam-jam. Jadi ada jendela waktu, kesempatan emas buat kita intervensi sebelum situasinya benar-benar kacau. Tanda-tanda vital kayak denyut jantung, pernafasan, tekanan darah, itu sebenarnya udah teriak-teriak minta tolong jauh sebelum krisis puncaknya terjadi. Logikanya jadi jelas banget kan? Kuncinya ya di situ. Kemampuan kita buat nangkap sinyal-sinyal awal ini dan langsung gerak cepat. Sinyalnya ketangkap, bencananya bisa dicegah. Sesimpel itu. Nah, disinilah letak masalahnya. Kita bakal lihat kenapa sinyal-sinyal yang sebenarnya jelas itu kadang bisa kelewat. Dan catat ya, ini bukan soal nyalain perawat atau dokternya, tapi soal kita coba ngertiin celah-celah yang ada di sistemnya. Ini yang bikin kita mikir kan, kalau tanda-tandanya ada, kok bisa sih kadang kelewat? Apa coba? Yang bikin tenaga medis, yang udah kerja keras banget itu, kadang nggak ngelihat sesuatu yang sebenarnya udah ada di depan mata. Ternyata jawabannya itu ada di sistemnya, bukan di orangnya. Ini bukan soal satu perawat atau satu dokter yang lalai, sama sekali bukan. Tapi ini soal fondasi sistemnya sendiri. Misalnya, observasinya nggak konsisten, cara nyatetnya beda-beda, sampai ada gap pengetahuan soal penyakit kritis di bangsal umum. Coba deh kita bayangin gimana situasinya di lapangan. Staf medis itu kan beban kerjanya tinggi banget. Bisa jadi tanda vital itu cuma dicatat, yaudah sekedar rutinitas, tanpa dianalisis lebih jauh artinya apa. Atau mungkin ada perawat baru yang lihat sesuatu yang aneh, tapi dia ragu mau ngomong, soalnya nggak jelas siapa yang punya wewenang buat ambil keputusan. Nah, retakan-retakan kecil kayak gini nih yang bisa jadi celah besar buat keselamatan pasien. Oke, kita udah ngerti masalahnya, udah lihat celahnya, sekarang kita ngomongin solusinya. Ini dia nih, sebuah ide yang brilian justru karena saking simpelnya. Ide ini benar-benar ngubah cara rumah sakit ngejaga pasien. Kenalin, pahlawan kita, sistem skor peringatan dini. Jadi apa sih Early Warning Scoring System atau EWS ini? Gampangnya gini, ini tuh semacam alat standar. Alat yang ngasih semua tim medis, mulai dari perawat sampai dokter spesialis, satu bahasa yang sama buat ngukur dan ngomongin risiko. Saya suka banget sama analogi ini. Bayangin aja EWS itu kayak detektor asap buat tubuh manusia. Dia nggak nunggu apinya gede dulu baru bunyi kan? Enggak, dia langsung bereaksi begitu ada asap pertama. Sedikit aja penyimpangan di tanda vital, jauh sebelum kebakaran medis yang gede terjadi. Dan yang penting, ini tuh bukan cuma ide bagus di atas kertas aja ya. EWS ini sistem standar yang beneran bisa dilatihkan. Artinya, semua staf semuanya bisa dilatih pakai alat yang sama dengan cara yang sama. Jadi semua orang di tim itu ada di halangan yang sama. Nggak ada lagi tuh salah paham soal keselamatan pasien. Terus, gimana cara kerjanya di lapangan? Gampang banget dan sistematis. Pertama, pantau tanda vital rutin. Kedua, setiap tanda vital itu dikasih skor. Makin jauh dari normal, makin tinggi skornya. Ketiga, semua skor itu dijumlahin jadi satu angka aja. Dan terakhir, ini yang paling penting, bertindak sesuai protokol yang udah jelas buat skor segitu. Simple, keukur, dan gak bikin bingung lagi. Nah, sekarang ayo kita lihat gimana skor simple ini ternyata punya peran yang gede banget dalam gambaran besar perawatan darurat di rumah sakit. Ini yang namanya rantai kelangsungan hidup atau chain of survival. Coba lihat deh, mata rantai yang paling pertama, pengenalan dini dan pencegahan. Nah, disinilah EWS berperan. Tugasnya itu mastiin mata rantai pertama ini kuat, nggak putus dari awal. Jadi kita nggak perlu sampai ke tahap pasang defibrilator atau CPR. Jadi intinya di sini nih, EWS itu fondasinya. Yang bikin mata rantai pertama tadi jadi super kuat, dia ngubah pencegahan dari yang tadinya cuma untung-untungan atau harapan, jadi sebuah proses yang disengaja dan sistematis. Kalau rantainya udah kuat dari awal, ya peluang pasien selamat di ujungnya jadi jauh lebih besar.
Oke, kita udah sampai di kesimpulan. Yuk, kita rangkum bareng-bareng pergeseran pola pikir yang fundamental banget dalam cara merawat pasien yang dibawa sama EWS ini. Perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Tanpa EWS, modelnya itu reaktif. Nunggu masalah datang, baru kita bertindak. Tapi dengan EWS, kita pindah ke model proaktif. Kita pakai protokol yang sistematis buat madamin api pas masih jadi percikan sebelum jadi kebakaran gede. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari sini, ini dia. EWS itu bukan cuma soal skor atau angka. Ini soal pemberdayaan. Soal ngasih bahasa yang sama dan rencana yang jelas buat semua anggota tim. Dari yang paling junior sampai paling senior. Supaya mereka berani ngomong kalau ada yang nggak beres dan mastiin ada tindakan yang diambil. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kerennya EWS itu kan ada di kesederhanaannya yang ternyata kuat banget. Nah ini bikin kita jadi mikir, kira-kira di bagian lain hidup kita, misalnya di keselamatan kerja, di proyek pribadi, atau bahkan di hubungan kita, sistem peringatan dini sederhana apa lagi ya yang bisa kita bikin buat mencegah krisis sebelum dia datang?